Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu dengan renungan pagi hari ini, yaitu hari Rabu 1 Desember 2021. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang tetap setia, menyertai dan memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan hingga pagi hari ini. Dan di pagi hari ini Bapak kami mau mendengarkan firman-Mu, bukalah hati, jiwa, dan pikiran kami, serta ajari kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu menjadi bekal di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan santapan rohani yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yaitu Rabu 1 Desember 2021, ditetapkan dari kitab Mika 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, adapun topik renungan kita di pagi hari ini adalah berjalan demi nama Tuhan. Ketika penguasa bertindak semena-mena, maka rakyat akan mengalami penderitaan. Bukan hanya dalam kehidupan berbangsa saja. Dimanapun, kalau ada tindakan semena-mena, terlebih kecurangan dan kejahatan yang dilakukan para pemimpin, tentu akan sangat berdampak pahit dan menyakitkan bagi yang dipimpinnya. Inilah yang disebutkan hukum kasualitas. Oleh karena itu, digambarkan kepada kita bahwa figur seorang pemimpin di dalam konteks perjanjian lama adalah sangat menentukan terhadap perjalanan kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Yang artinya, seorang pemimpin yang takut akan Allah, maka rakyat yang dipimpinnya akan sejahtera, aman dan damai, serta tentram. Tetapi sebaliknya, seorang pemimpin yang tidak taat dan takut lagi kepada Allah, maka rakyat yang dipimpinnya akan merana, menderita dan tertindas, serta akan dilanda, yaitu berbagai kepahitan hidup. Demikianlah yang dialami bangsa Israel saat itu, di mana para pemimpinnya termasuk juga pemimpin rohani mereka bertindak semena-mena, melakukan kejahatan, dan mereka tidak takut terhadap Tuhan Allah. Akibatnya terjadi kekacauan dan pemberontakan di mana-mana. Dan hal yang menyedihkan, bangsa itu tidak lagi merindukan untuk datang ke bait Allah, karena mereka pun melihat bahwa di bait Allah pun sudah terjadi kecurangan dan tindakan jahat. Maka bernubuatlah Nabi Mika tentang penghiburan terhadap bangsa Israel, yaitu Mesias yang akan datang membawa keselamatan. Mesias itulah yang akan memimpin mereka. Jika Mesias yang memimpin, maka tidak ada lagi kekacauan dan permusuhan, tidak ada lagi peperangan, dan seluruh bangsa pun akan merindukan untuk datang ke bait Allah. Tidak akan ada lagi kekacauan dan permusuhan, tetapi kedamaian akan melingkupi dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat apa yang terjadi sekarang ini, mungkin hampir sama dengan yang terjadi pada zaman Mika. Para pemimpin dan juga banyak orang sekarang yang sudah bertindak semena-mena dan berbuat sesuka hatinya. Kejahatan dan kecurangan pun terjadi di mana-mana. Banyak sekarang ini yang tidak rindu lagi datang ke bait Allah. Itu sebabnya banyak sekali penderitaan dan kesulitan yang terjadi
terhadap hidup umat manusia. Permusuhan dan persaingan tidak sehat pun kerap terjadi. Bahkan media sosial pun dipakai sebagai alat dan senjata untuk berperang. Sungguh betapa sulitnya kita menemukan kedamaian di dunia sekarang ini. Melalui nats ini, kita diingatkan jemaat yang terkasih dalam nama Yesus agar Mesiaslah yang memimpin kita. Artinya kita berjalan demi nama Tuhan Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jika kita berjalan demi nama Tuhan, maka tidak ada lagi penderitaan. Justru kedamaianlah yang akan terjadi. Jika kedamaian ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat manusia, baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, jika kedamaian ada, maka di situ adalah Tuhan yang bekerja. Maka segala berkat dan sukacita akan datang dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam aktivitas kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami taat dan takut kepadamu ya Tuhan Allah, agar kami tidak mau bertindak semena-mena, agar kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Allah. Mampukan kami untuk berjalan di jalan-Mu yang benar. Mampukan kami berjalan di jalan terang-Mu ya Tuhan, di jalan yang Engkau kehendaki. Mampukan kami ya Tuhan untuk menanggalkan serta meninggalkan segala hasrat kesia-siaan, hal-hal yang bersifat keduniawian dari dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar kudus di dalam perjalanan kami, terkhusus di masa-masa di minggu-minggu Advent ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami semuanya umat-Mu. Berkati apa yang kami mau kerjakan, seluruh aktivitas kegiatan kami pada hari ini. Engkaulah yang mendahului setiap langkah kami di dalam semua proses perjalanan pekerjaan kami hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan membimbing, mengajari kami agar kami selalu mendahulukan kehendak-Mu, agar kami hidup seturut dengan firman-Mu pada perjalanan hidup kami hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala godaan iblis, dan berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Berkati keluarga per keluarga, pribadi lepas pribadi, setiap umat Kristen di seluruh dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa, jamahlah mereka-mereka yang sakit, dan berilah mereka ya Tuhan kekuatan bagi mereka yang bergumul, menangkan mereka dalam setiap pergumulannya, agar mereka menang dan dapat melihat kuasa-Mu, sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Ya Tuhan Allah, terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.